Baik, selamat pagi semuanya. Di sini kami akan mempresentasikan tugas UTS kami, yaitu Balibet, game dua dimensi berbasis budaya lokal Bali. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Imde Dwi Adnyana dengan NIM akhir 202. Perkenalkan, nama saya Igede Adi Sanjaya dengan TG terakhir NIM 198. Perkenalkan, nama saya Imadeo Kamaganga dengan NIM digit terakhir 200. Baik, langsung saja kita ke yang pertama, yaitu latar belakang dan tujuan. Mengapa Balibet? Bali kaya akan warisan budaya yang diakui dunia. Balibet adalah prototipe game dua dimensi terinspirasi mekanik Angry Bird. Dikemas dengan nuansa budaya Bali, karakter burung berudang sebagai pemanah, musuh pig berkeman poleng, dan latar arsitektur Bali autentik. Yang kedua, adapun tujuannya. Yang pertama, mengembangkan prototipe game dua dimensi fungsional di Unity. Yang kedua, mengintegrasikan elemen budaya Bali ke visual dan karakter. Yang terakhir, menciptakan pengalaman bermain yang edukatif dan menghibur. Next. Selanjutnya, udang atau ikat kepala tradisional pria Bali. Sejarah digunakan sejak zaman kerajaan Hindu Bali. Udang adalah simbol status sosial dan kewibawaan yang diwariskan lintas generasi. Filosofi melambangkan pikiran lurus menuju kebenaran atau dharma. Warna putih adalah kesucian dan simpul atas adalah kesadaran spiritual. Adapun dalam game, burung berudang putih keemasan mempresentasikan pejuang mulia dengan pikiran jernih yang bertarung demi kebaikan. Next. Selanjutnya yaitu Kaman Poleng atau kain sakral hitam putih. Makna filosofis, Kaman Poleng mempresentasikan Ruobinede, dualisme fundamental Hindu Bali. Hitam dan putih bukan sekedar estetika, melainkan simbol keseimbangan alam semesta. Dalam game, pig berkaman poleng mewakili tantangan yang harus diatasi selaras dengan dualitas burung atau kebaikan versus pig atau hambatan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Sini saya akan melanjutkan di slide arsitektur alam Bali dalam game. Di mana di bagian slide ini tuh kami tuh berfokus ke lingkungan game langsung, di mana tuh kami mengambil inspirasi langsung dari arsitektur arsitektur dan alam Bali agar suasana game tuh terasa lebih hidup dan autentik. Nah, di situ tuh kami mengambil 3 contoh. Yang pertama tuh ada Meru atau candi bertingkat, Menara Suci beratap ganjil 3-11 tingkat sebagai simbol Gunung Mahameru dan elemen visual paling ikonik dalam latar game yang kita buat. Terus tuh yang kedua tuh ada Candi Bentar dan Kori Agung. Nah, gerbang terbelah khas Bali melambangkan dualitas alam semesta yang menjadi landmarks visual yang paling kuat dalam game kami. Terus yang terakhir tuh ada sawah teras ring. Nah, itu terinspirasi dari Tegalalang atau warisan UNESCO yang padi menghijau di sawah bertingkat menciptakan latar Bali yang lebih autentik. Next. Nah, di sini ada slide game design dokumen atau GDD. Di sini tuh kami tuh merancang sebuah game dasar mulai dari jenis game, target pemain, sampai bagaimana alur permainan berjalan dari awal hingga akhir. Untuk di identitas game itu di genre berupa puzzle atau pieces based projectile. Terus untuk platform itu kita tuh menggunakan Windows atau web browser. Terus untuk target semua usia dari 8 tahun ke atas. Untuk engine itu kita menggunakan engine Unity 2022 dan inspirasi game itu kita mengambil inspirasi dari game Angry Bird. Nah, untuk core loop gameplay itu si si pemain tuh memilih burung, arah kanan tembak, hancurkan musuh, dan selesaikan level. Nah, untuk contoh gameplay demonya nanti akan saya jelaskan lebih detail setelah presentasi. Next.
Nah, di slide desain karakter ini tuh kami itu membuat membuat dua karakter yang memiliki makna tersendiri. Jadi bukan hanya sebagai pemain dan musuh, tetapi juga mewakili filosofi budaya Bali. Terus yang pertama itu ada karakter burung atau sebagai pemain itu. Karakter pertama proyektil utama yang mengenakan udang putih atau kuning keemasan yang melambangkan keberanian dan pikiran jernih dari pejuang Bali. Terus yang kedua tuh ada pig atau musuh, yaitu bersembunyi di balik bangunan, menggunakan kamen poleng hitam putih yang representasi simbolis hambatan yang harus diatasi oleh pemain. Untuk slide selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya bagaimana sistem utama dalam game bekerja dari sisi teknis. Ada 3 komponen utama, yaitu shot, basic destruction, dan stage management. Yang pertama, yaitu mekanik utama dalam game. Pemain akan menarik objek seperti peluru menggunakan sistem berat, lalu melepaskannya untuk ditembakkan. Yang kedua, yaitu dan ini mengatur bagaimana objek di dalam game bereaksi saat terkena serangan. Contohnya yaitu objek bisa jatuh, hancur, atau terpal saat terkena impact. Yang ketiga, stage management, yaitu digunakan untuk mengatur kondisi di dalam game. Contohnya itu kondisi dalam membidik, tembak, impact, atau terkena target, dan game over atau menang. Ada juga komponen kuncinya, yaitu yang pertama ada VK, yaitu rigid body 2D plus circle collider 2D untuk lintasan parabolik dan deteksi tabrakan akurat. Yang kedua ada damage. Dengan formulanya, damage sama dengan massa dikali kecepatan impact. Spread berubah sesuai kondisi HP block. Yang ketiga, aset visual, yaitu dibuat dengan EE generatif, di post proses, lalu diimplementasikan sebagai sprite Unity. Playtesting dan iterasi. Yang pertama, garis lintasan, yaitu kurang terlihat, bisa dengan ditingkatkan kontras dan visibilitas garis prediksi tembakan. Yang kedua, fisik terlihat, yaitu gerakan yang lincah bisa disesuaikan nilai gravity scale dan rigid body 2D. Yang ketiga, UI yang kurang informatif, skor tidak jelas, bisa dengan redesign HUD dengan lebih besar dan lebih tinggi. Selanjutnya itu penambahan aset audio dan efek visual. Audio yang diimplementasikan yaitu musik latar looping yang menciptakan suasana Bali yang imersif. Kedua ada lounge sound, yaitu efek suara saat ketapel meluncurkan burung. Yang ketiga ada pick sound, yaitu efek suara saat pick musuh berhasil dikalahkan. Ada juga yaitu efek suara tag Yulos saat semua habis. Ada juga yaitu efek suara saat semua pick berhasil. Semua audio dikelola oleh musik manager. Komponen audio sound dipanggil berdasarkan event dari bird controller, pick controller, dan game manager. Efek visual yang diimplementasikan yaitu flipping animation, yaitu animasi utama kepakan sayap, dan flash putih saat ping mati, yaitu feedback eliminasi musuh. Diimplementasikan via sprite renderer, commenting, plus Corel Unity. Selanjutnya, tangan, yaitu pencapaian ada prototipe ini berhasil mengintegrasikan mekanik fisika proyektil Unity dengan elemen budaya Bali seperti udang, kaman poleng, dan arsitekturnya sebagai edukasi budaya yang menyenangkan. Dan saran pengembangannya yaitu karakter burung bertema Bali, sistem narasi cerita rakyat Bali,
porting ke Android atau iOS, dan mode edukasi budaya dalam level. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya untuk demo game. Makasih atas waktunya. Sini saya akan menjelaskan singkat dari gameplay yang kita buat, di mana game GDD yang kita buat tuh berfokus pada konsep pieces based interaction dalam game 2 dimensi, di mana tuh pemain tuh mengendalikan karakter sebagai proyektil menggunakan mekanis drag and release seperti ketapel untuk menentukan arah dan kekuatan lemparan untuk menghancurkan enemy atau musuh. Nah, kondisi win itu terjadi saat semua musuh itu berhasil dikalahkan atau dijatuhkan, dan akan ditandai dengan tampilan teks "you win" dan efek suara visual tersebut. Nah, sedangkan lose itu terjadi ketika karakter ini tuh berhenti atau tidak menjatuhkan target dalam waktu tertentu. Ini. Dan akan ditandai juga berupa teks dan audio visual seperti ini. Lulus. Nah, untuk integrasi elemen audio seperti suara lempar serta efek kemenangan dan kekalahan itu berfungsi untuk meningkatkan game feel dari game yang kita buat itu supaya lebih menarik kepada pengguna game ini. Nah, untuk sistem reset itu kami itu menggunakan sistem reset otomatis untuk memastikan alur permainan itu tetap berjalan secara konsisten dan interaktif. Mungkin sekian video demo singkat yang bisa saya jelaskan. Sekian dan terima kasih. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih.